video cara mencegah gatal selangkangan yang sudah saya bahas sebelumnya. Video itu yang nonton sampai dengan saat ini yaitu sudah 17.000 kali ditonton. Salep anti jamur untuk gatal selangkangan bisa menggunakan, ini kita unboxing aja ya. Jangan lupa subscribe, gratis, cepetan, ditekan tombol merahnya, gratis, cepetan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayah Iman, ayahnya Misha, dalam channel YouTube Ayah Bunda Misha. Apa kabar Ayah Bunda dan teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tentang cara mengatasi dan mencegah gatal selangkangan akibat jamur. Pada video kali ini lebih memfokuskan pada cara mengobatinya, yaitu membahas tentang obat gatal selangkangan akibat jamur. Jadi yang dibahas adalah cara mengobatinya. Kalau yang video lalu yaitu cara mencegahnya ya. Sebelum menonton video ini, ada baiknya Ayah Bunda dan teman-teman untuk subscribe channel Ayah Bunda Misha agar channel Ayah Bunda Misha ini lebih berkembang ke depannya. Dan jangan lupa untuk di-like dan share agar orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan info tentang gatal selangkangan atau sedang menderita gatal selangkangan dapat terbantu dengan menonton video ini. Dan apabila Ayah Bunda dan teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, silakan saja tulis di kolom komentar karena sebisa mungkin akan saya balas atau saya jawab satu persatu. Kembali tentang video cara mencegah gatal selangkangan yang sudah saya bahas sebelumnya. Alhamdulillah video itu yang nonton sampai dengan saat ini yaitu sudah 17.000 kali ditonton. Sombong amat. Jadi alhamdulillah banyak yang nonton. Mungkin itu memang menandakan banyak orang yang mencari info lewat internet atau lewat YouTube, lewat Google, lewat mana saja untuk mencari info tentang gatal selangkangan. Mereka mungkin malu atau belum mau periksa ke dokter, mungkin karena ya namanya area selangkangan itu kan ya bikin malu ya untuk misalkan diperiksa orang atau diperiksa dokter. Padahal sebenarnya tidak perlu malu untuk memeriksakan diri ke dokter. Nah, memang di video cara mencegah gatal selangkangan itu banyak sekali yang menanyakan di kolom komentar tuh, obatnya apa dok untuk gatal selangkangan akibat jamur. Untuk itu saya buat nih videonya, video yang sekarang ini. Semoga membantu ya. Nah, di video yang lalu itu cara mencegah gatal selangkangan akibat jamur itu saya memang tidak membahas atau tidak fokus membahas tentang obatnya, tapi lebih fokus membahas tentang bagaimana cara mencegahnya. Karena memang kalau untuk gatal selangkangan akibat jamur ini, walaupun sudah diobati tetapi tidak dicegah atau tidak menjaga kebersihan diri, terutama kebersihan selangkangan, akan kambuh lagi. Bisa kambuh, dan terus kambuh. Iya. Makanya saya waktu di video yang pertama itu, di video yang cara mencegah gatal selangkangan yang lalu itu, saya memfokuskan pada cara mencegah dan cara menjaga kebersihan area selangkangan. Nah, ini cuplikannya ya, video yang lalu. Untuk mencegah area selangkangan ditumbuhi oleh jamur, kita harus tahu faktor-faktor resiko kenapa jamur bisa menumbuhi area selangkangan. Faktor resiko yang pertama yaitu area selangkangan lembab. Nah, itu tadi cuplikannya. Kalau ada yang belum nonton, coba aja nonton ya. Nanti linknya akan saya tulis di kolom deskripsi. Di video yang tadi itu sudah dijelaskan apa saja penyebab gatal selangkangan akibat jamur, kemudian ciri-ciri gatal selangkangan yang disebabkan oleh jamur, karena tidak semua gatal selangkangan itu disebabkan oleh jamur ya, Ayah Bunda dan teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara pencegahannya, itu di video itu sudah dibahas. Jadi di video ini tidak akan dibahas lagi.
Yang belum menonton, silakan menonton video tersebut. Sedikit gambaran saja, gatal selangkangan yang disebabkan oleh jamur memiliki bentuk atau penampakan seperti ini. Itu jadi seperti lingkaran kemerahan atau melebar atau yang meluas, tetapi tepinya lebih merah. Dan di bagian dalam itu lebih tenang atau tidak lebih merah dari bagian tepinya. Kemudian juga biasanya itu gatalnya terutama atau lebih gatal saat kita berkeringat. Jadi ciri khas yang utamanya ya itu teman-teman mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengetahui apakah gatal selangkangan yang diderita oleh ayah bunda atau teman-teman itu yang disebabkan oleh jamur atau tidak. Ciri khas yang utamanya yaitu tepi lingkarannya yaitu lebih merah daripada yang di sisi dalamnya. Kemudian juga terutama gatalnya meningkat saat berkeringat. Jadi itu pembedanya ya gatal yang disebabkan oleh jamur, terutama seperti itu. Cuman kalau misalkan gatalnya itu udah sering digaruk, penampakannya bisa saja tidak seperti itu. Kalau sudah digaruk biasanya udah ada tanda-tanda garukan, ada luka, kemudian mungkin juga berair, jadi sudah lebih sulit untuk diidentifikasi lah istilahnya ya, kalau memang sudah digaruk. Nah, sekarang apa nih dok obat gatal selangkangan yang disebabkan oleh jamur? Nah, yang akan saya bahas adalah obat yang berbentuk salep, tidak yang berbentuk minum. Karena obat yang berbentuk minum, saran saya sih itu harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Karena bisa saja ada efek samping yang harus dijelaskan. Bisa saja obat anti jamur yang diminum itu menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan gitu. Jadi harus disampaikan, dijelaskan kepada orang yang bersangkutan. Atau juga apakah ada gangguan hati atau liver. Itu juga harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi yang lebih amannya saya membahas obat gatal selangkangan yang berbentuk salep ya, dan juga mungkin yang gatal selangkangannya tahap ringan. Mungkin kalau yang gatal selangkangannya sudah berat, sudah meluas atau sudah diobati dengan obat salep tidak membaik, mungkin membutuhkan obat minum dan itu sebaiknya memang konsultasikan ke dokter. Jadi saya di sini hanya membahas untuk yang penggunaan salep anti jamur. Salep anti jamur untuk gatal selangkangan bisa menggunakan miconazole nitrat 2% atau ketoconazole 2%. Ini kita unboxing aja ya. Nah ini kelihatan kali ya. Nih, kelihatan ya. Ini yang miconazole. Ini yang generik ya. Ada juga mungkin kalau yang patennya atau yang bermerek miconazole tuh mungkin mereknya Daktarin. Nah ini juga ketoconazole. Ini yang generik juga. Nah ini tidak perlu dipakai dua-duanya ya, pilih salah satu aja. Yang ketoconazole atau miconazole, tidak perlu dua-duanya. Misalkan sudah menggunakan ketoconazole tetapi tidak membaik, sebaiknya sih konsultasi ke dokter. Takutnya itu memang bukan gatal selangkangan yang disebabkan oleh jamur. Tetapi kalau memang penasaran dan belum ingin periksa ke dokter, mungkin bisa diganti menggunakan miconazole. Kalau memang pakai salep ketoconazole ini belum membaik, atau sebaliknya sudah menggunakan miconazole tapi belum membaik, bisa menggunakan salep ketoconazole. Tetapi saran saya bila tidak membaik sebaiknya periksa atau konsultasi ke dokter langsung. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah dioleskan di area yang gatal itu 1-2 kali sehari setelah dibersihkan. Ingat ya, setelah dibersihkan. Jadi misalkan setelah mandi pagi sudah dibersihkan, area selangkangannya sudah dikeringkan, kemudian oleskan area selangkangan yang gatal secukupnya, tipis aja. Kemudian tangan yang dipakai untuk mengoles atau jari yang dipakai untuk mengoles itu harus langsung segera
dicuci dengan sabun. Karena apabila tidak, misalkan sudah mengoles, kemudian tidak dicuci, kemudian memegang kepala atau megang bagian mana aja di tubuh, itu bisa pindah jamurnya atau menular ke area yang lain. Jadi jangan sampai selangkangan sembuh tapi kepala jadi jamuran. Jangan sampai ya. Jadi harus benar-benar dibersihkan tangan yang mengolesnya. Terus sampai kapan diolesnya? Misalkan sudah beberapa hari dioles, kemudian sudah tidak gatal, langsung di stop pengolesannya. Jangan seperti itu. Jadi misalkan dioles beberapa hari sudah membaik, tapi pengolesan salepnya tetap dilanjutkan. Paling tidak itu minimal 2 minggu gitu ya. Jadi jangan misalkan baru 5 hari diolesin udah sembuh, sudah diberhentikan pengolesannya. Jangan. Jadi biar tidak kambuh lagi, sebaiknya setelah gejala hilang atau gejala gatal hilang tetap dioleskan. Paling tidak ya 10 hari atau 2 minggu tetap dioleskan. Tapi misalkan 2 minggu belum sembuh ya sebaiknya terus dioleskan. Bisa ada yang bilang sampai 4 minggu. Jadi jangan baru beberapa hari gejala sudah hilang langsung dihentikan. Jangan. Itu untuk mencegah kekambuhan. Tetapi ini saya jelaskan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, ini obat. Gitu ya, ini salah satu cara mengobatinya. Tetapi kebersihan badan, kebersihan selangkangan harus tetap dijaga, harus tetap diutamakan. Karena percuma saja bila hanya menggunakan obat tetapi tidak menjaga kebersihan. Itu tidak akan sembuh atau akan kambuh kembali. Beli salepnya di mana, Dok? Nah, ini beli salepnya bisa di apotek. Ini kemarin cuplikan saya beli salep ini di apotek. Berapa? 12 gimana? Kalau daftarnya ada? Berapa itu? Daftarin yang kecil? Kemudian mungkin ada yang nanya harus dengan resep dokter atau tidak, Dok? Nah, ini salep ketoconazole ini dan salep miconazole ini itu logonya lingkaran biru. Nih ya, lingkaran biru. Lingkaran biru pada obat atau salep itu artinya obat bebas terbatas. Artinya bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter, tetapi harus sesuai petunjuknya. Kalau salep ini itu ada keterangannya, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Nah itu ya, jadi tidak perlu menggunakan resep dokter, tetapi penggunaannya harus hati-hati dan harus sesuai petunjuk penggunaan. Ini kemarin juga saya demokan, saya tidak menggunakan resep dokter, hanya saya sertakan secara kertas, bukan resep, cuma tulisan salep ketoconazole, salep miconazole. Nah juga mungkin ada yang kepo atau penasaran harganya berapa, mahal atau tidak. Itu ini ada struknya, saya masih simpan struknya. Untuk salep ketoconazole 2% 10 gram, yaitu satu cubnya ini seharga 7.000. Tuh, murah ya. Obat generik, salep generik harganya hanya 7.000. Kalau yang miconazole nitrat 2% generik harganya 5.500. Nah, daftarin di apotek itu kemarin yang 5 gram ya, bukan yang 10 gram yang lebih kecil dari ini. Itu harganya sekitar 25.500. Ini nggak saya beli. Daftarinnya saya hanya mencontohkan ini aja. Karena ini pun nggak saya pakai ya. Cuma untuk mencontohkan. Mungkin sekian aja cara mengobati gatal selangkangan. Terutama yang menggunakan salep anti jamur. Saya sekali lagi tidak membahas obat minum untuk anti jamur. Sebaiknya periksakan ke dokter.
Nah, bila telah mengikuti tips-tips dari saya yang video sebelumnya cara mencegah gatal selangkangan akibat jamur, kemudian sekarang cara mengobati gatal selangkangan akibat jamur menggunakan salep, tetapi belum membaik, sebaiknya periksakan diri ke dokter. Karena sekali lagi, gatal selangkangan tidak hanya disebabkan oleh jamur, bisa karena alergi, bisa juga karena skabies atau tungau, dan bisa juga karena yang lainnya. Nah, saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel YouTube Ayah Bunda Misha ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ayah Bunda Misha, kemudian like, komen, dan share, serta tonton juga video-video menarik kami lainnya. Terima kasih.